Dan kita lanjutkan dialog bersama Andrinov Caniago, mantan Menteri PPN dan Kepala Bappenas 2014-2015, dan juga Eko Listianto, Wakil Direktur Lembaga Riset Independen Indef. Saya ke Bang Andrinov dulu. Bang Andrinov, apakah Anda masih diminta untuk urun rembuk dalam IKN ini, mengingat posisi Anda sebagai orang yang menggagas awal rencana pemindahan ibu kota negara ini, Bang Andrinov? Saya tidak diminta tidak diminta, saya akan terus menyampaikan tentang maksud awal dari gagasan ini, tentang bagaimana isi dari rekomendasi kajian, ya. Jadi baik itu terbuka maupun secara khusus, ya, saya akan terus mendedikasikan pikiran-pikiran saya untuk kepentingan yang suatu program yang betul-betul untuk kepentingan masa depan generasi yang akan datang, ya. Kalau Bang Nah, Andrinov melihat perjalanan proyek IKN ini, seberapa besar atau seberapa jauh deviasinya dari perencanaan awal yang Bang Andrinov gagas bersama teman-teman? saya justru yang terjadi deviasi ini adalah komentar-komentar yang muncul, termasuk tentang SoftBank. Oke. Ya, ini saya heran ya, dalam mengomentari mundurnya SoftBank itu tiba-tiba jadi lupa data dasarnya. Ya, kita tahu perkiraan anggaran total kebutuhan untuk IKN ini 466 triliun. Dan itu untuk belanja sekurang-kurangnya 15 tahun. Bisa 20 tahun atau lebih. Maka kalau didistribusikan selama 20 tahun, itu relatif kecil, ya. Nah, di bagian dari itu ada yang memang harus dibayar dengan anggaran negara supaya tujuan, misi, cita-cita IKN ini berada dalam kontrol, konsepnya berada dalam kontrol. Maka sisanya yang memerlukan dana dari masyarakat atau swasta investor itu kan hanya sekitar 300 triliun untuk kebutuhan dalam rentang waktu 15 tahun, 20 tahun. Maka ketika SoftBank kegeeran dengan katanya akan invest 100.000 triliun, ya kita ikut-ikutan, wah cemas, kadang-kadang ngeledek ini, wah ini pemerintah kehilangan gitu. Menurut saya itu sudah misleading, ya. Artinya crowdfunding juga tidak dibutuhkan kalau misalnya seperti itu, Bang Andrinov, ya? Tidak, lah tidak. Lah kan kita sudah tahu hitung-hitungannya. Dan hitungan itu untuk 15 tahun, 20 tahun. Nah, kalau yang bagian pemerintah, katakanlah total 200 triliun, dibagi untuk 15 tahun. Berapa cuman yang diperlukan dari APBN? Berapa persen total dari total APBN? Kalau APBN kita 2.000 triliun, kita mengalokasikan 25 triliun per tahun atau 30 triliun. Menurut saya nggak signifikan untuk dicemaskan, oh ini anggaran rakyat. Ya memang anggaran rakyat, karena untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masa depan bangsa ini. Jadi isunya sudah misleading ini, ya, membahas SoftBank, lalu wah ini akan gagal. Gitu. Menurut saya udah kacau nih hitung-hitungannya, nggak lagi berbasiskan pada fakta, konsep perencanaan, termasuk juga perkiraan anggaran. Ya, nah ini adalah kota publik, kota untuk kepentingan bangsa dan negara, membangun kota kelas dunia, dan untuk itu anggaran APBN atau anggaran negara harus jadi motor. Baik, Ya. Bang Andrinov, Nah, apakah cara jadi motornya kritikan Bang tidak, Andrinov tadi, masukan porsinya tadi lebih juga besar. sudah diinformasikan atau disampaikan kepada Kepala Otorita IKN, Pak Bambang Susantono, yang menjadi pihak awal yang melontarkan gagasan ide crowdfunding ini, Bang? Saya sudah langsung begitu langsung beberapa menit kemudian saya kirim, ini misleading ini, kok seolah-olah ini yang penting. Apa Kita responnya, bukan Bang? membangun zona ekonomi, kita bukan membangun kawasan ekonomi, kita membangun kota publik, ya, bukan zona ekonomi yang kemudian kita sibuk mencari investor untuk memasukkan investasi ke dalam kawasan ini. Menurut saya itu harus dikoreksi, dan kepala otorita ya menyadari hal itu. Hanya saja kemudian yang digulirkan adalah soal ini. Tapi menurut saya pasti ada narasi lain tentang apa sebetulnya yang penting yang disampaikan itu. Ini Oke. udah terlanjur, lalu dikomentari kesana kemari, sementara komentar itu sudah jauh dari fakta yang sebenarnya, dari tujuan yang sebenarnya, kesiapan yang sebenarnya.
Baik, saya ke Mas Eko, penggunaan APBN apakah bisa diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat karena APBN juga mengutip pajak dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan negara? Iya, kalau secara konsep ya tentu ya, karena ini kan uang negara ya melalui pajak rakyat katakanlah begitu, kemudian diinvestasikan untuk pembangunan IKN ya, berarti itu juga sudah menjadi partisipasi dari masyarakat begitu. Nah, saya juga mau menambahkan dari Pak Andrinov tadi, sebetulnya konsep di awal yang saya ingat ya, memang adalah kota pemerintahan begitu, tapi seiring perjalanan waktu anggarannya juga membesar begitu, terus kemudian juga narasi-narasi tentang kutub ekonomi ya dengan segala macam kawasan-kawasan industri ya bahkan juga luar biasa ya kalau dijelaskan oleh pemerintah yang terbaru ini begitu bagaimana nanti ini bisa menghasilkan geliat ekonomi yang luar biasa begitu sehingga ketika bicara ekonomi memang akan terdorong begitu ya terkait langsung kepada investasi di swastanya begitu seberapa besar swasta itu akan menopang dari keseluruhan anggaran ini itu mungkin yang menjadi masalah sekarang di situ begitu sehingga kemudian selalu kemudian arahnya adalah yang ratusan triliun begitu ya jadi kalau melihat situasi sekarang begitu. Tapi kalau crowdfunding ini memang jadi dibuka, Mas, prediksi Anda seperti apa partisipasi masyarakat? Karena seperti kita ketahui masyarakat pun juga belum terlalu pulih akibat pandemi COVID-19 ini. Perekonomian juga masih belum pulih seperti kondisi seperti sedia kala. Ya, tren crowdfunding di Indonesia itu kan aspeknya lebih ke sosial ya. Ketika bicaranya sosial, terus menolong untuk bencana alam, begitu ya dengan cepat orang tergerak ya. Nah, tapi kalau kemudian aspeknya ini adalah untuk katakanlah membangun IKN ya, di mana di situ ada sisi memang sisi pemerintahan dan sisi komersialnya ya saya rasa mungkin tidak akan besar begitu katakanlah dana yang bisa dihimpun begitu dan juga ini berkaitan dengan durasi waktunya begitu. Kalau mungkin terlalu lama juga nanti itu kan akan menunda ya dari pembangunan sendiri begitu. Dan saya yakin juga dari sebetulnya dari kalkulasi pemerintah juga mungkin crowdfunding ini mungkin sekedar memfasilitasi ya bagi masyarakat yang ingin terlibat begitu. Tetapi konteks untuk bahwa ini akan menjadi salah satu alternatif utama sih saya nggak yakin juga begitu bahwa ini akan menjadi alternatif utama begitu. Baik, Mas Eko Listianto dari Indef, terima kasih untuk waktunya. Bang Andrinov Caniago juga terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Selamat malam,